Hai, halo semuanya, apa kabar nih teman-teman? Ya ampun, aku udah lama ya nggak bikin video, hampir 2 minggu. Jadi kemarin tuh seminggu aku ada di Kuningan, terus ya nggak ada sinyal yang baik juga. Jadi aku nggak bikin video deh, nggak upload. Nah, aku mau bikin video nih sesuai, ada yang request di komen. Aku senang banget akhirnya ada yang komen karena aku jadi tahu kebutuhannya apa di sini, aku perlu bikin video apa, jenis apa. Itu ngebantu aku banget sih. Oh ya, oke. Seperti biasa aku akan bikin 3 pilihan kartu. Nah di sini ya ada gambar, aku kasih gambar, kalian pilih 1, 2, atau 3. Gunain intuisi kamu, mana yang paling memanggil kamu. Oke. Nah, di sini aku mau bikin apa potensi atau kelebihan kamu yang nggak kamu sadari. Jadi di sini kita akan gali nih potensi kamu tuh kira-kira sebenarnya di mana sih yang kamu nggak sadar, tapi sebenarnya orang lain itu lihat. Udah dipilih ya. Kita langsung masuk aja nih ke kartu pertama. Hai, halo teman-teman yang pilih kartu pertama. Apa sih potensi kamu atau kelebihan yang ada di, atau potensi kamu atau potensi kamu? Aduh, aku belum mulai reading aja. Kamu kayaknya ada masalah nih ya sama throat chakra kamu. Kamu ada masalah dalam komunikasi nggak sih ketika berbicara dengan orang lain? Suka agak belibet ya. Aku belum reading loh, padahal belum buka kartu. Tapi aku udah ngerasain kalau kamu suka kelibet nih sama apa yang pengen kamu komunikasiin. Nah, apa sih potensi kamu yang nggak kamu sadari di sini? Oke, kita langsung mulai aja nih. Untuk pertama, tebaran kartunya gimana ya? Pertama, potensi apa yang kamu punya? Terus, yang nggak kamu sadari itu potensinya ya. Aku akan bikin 3 dulu sih. Nanti aku mau pakai saran juga. Apa yang orang-orang lihat dan kamu nggak lihat. Jadi potensi yang emang ada di dalam diri kamu, lalu itu kan yang gak kamu sadari, terus yang orang-orang lihat, sama saran sih. Saran dari orang lain, saran juga dari aku, dan semesta. Pokoknya orang lain tuh ngomong apa tentang kamu gitu ya. Oke, kita mulai dulu. Wah lumayan ini ya. Potensi yang kelebihan yang kamu nggak sadari, potensi atau kelebihan yang kamu nggak sadari. Pas banget aku minta 3 langsung keluar aja deh, nggak apa-apa ya. Di sini ada juga, oke. Ada Six of Swords, Knight of Coin, dan Four of Cups. Oke. Apa yang orang lihat dari kamu dengan potensi yang kamu miliki ini? Oke. 2. Oke, untuk saran-sarannya nantinya itu akan aku lanjut ya. Oke, kartu kita akan bahas dulu. Kita kulik dulu di sini. Oke. Oke, di sini potensi apa atau kelebihan yang kamu nggak sadarin atau kamu nggak tahu nih. Nah, di sini ada Six of Swords, Knight of Coin, Four of Cups, dan Four of Cups. Sebenarnya, oke, aku amatin dulu ya sebentar. Pesannya apa? Oke, kalau yang aku baca di sini ya dari kartunya, sebenarnya potensi yang kamu punya atau kelebihan yang kamu punya tanpa kamu sadari ini di bidang emosi kamu. Gimana caranya kamu mengelola emosi kamu, gimana caranya kamu bisa bertransformasi nih untuk menyembuhkan. Misalnya ketika kamu lagi ngerasa bete banget, sedih banget, galau banget, kamu tuh bisa mengatur itu gitu, karena kamu tahu oh ini bukan tempatnya.
tempatnya sekarang itu aku perlu seperti ini dulu kayak gitu. Karena aku baca dari yang di sini ya, lihat deh, dapat Four of Cups ya, dapat Four of Cups di sini. Kamu tuh sesekali atau mungkin sering atau saat ini kamu kayak lagi ngerasa galau, lagi ngerasa kayak kecewa berat. Aku ngerasain sih kalau kepala tuh beneran pusing ya, yang sepusing itu, terus kayak agak goyang-goyang gitu. Mungkin ada beban-beban tertentu yang nggak kamu keluarin, kayak cuman kamu pendem sendiri aja, dan menurutku hal itu yang ngebuat kamu agak sesek sebenarnya. Nah, kenapa ini jadi kelebihan atau potensi yang kamu punya di dalam diri kamu? Sebenarnya karena kamu bisa mengelola si emosi itu gitu loh. Bukan berarti kamu jadi menahan emosi itu dan akhirnya meledak gitu. Enggak, kamu tahu nih kamu punya emosi marah, kamu tahu punya emosi sedih, tapi kamu bisa mengerem hal itu gitu loh. Jadi misalnya sekarang kamu lagi kerja, oh ya udah, kalau misalnya emang lagi waktunya kerja, jangan sampai si emosi kamu yang galau karena di luar pekerjaan itu kebawa ke pekerjaan. Nah, menurutku pengelolaan diri, mengontrol emosi itu nggak semua orang bisa, dan itu menjadi potensi atau kelebihan yang kamu punya. Karena semua hal yang ada di luar diri kita, ketika kita merespon orang lain, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, bahkan pekerjaan ya, yang berhubungan dengan orang lain, respon kita adalah berdasarkan dari emosi yang ada di dalam diri kita, kayak gitu. Jadi kalau misalnya ditanya sebenarnya potensi apa yang ada dalam diri kamu, ya mungkin hal ini yang kamu gak sadarin. Bagaimana kamu pandai mengelola emosi, bagaimana kamu pandai dalam mengontrol diri kamu, itu sih. Karena mungkin sebelum-sebelumnya mungkin kamu gak sejago ini gitu dalam mengelola emosi. Tapi perjalanan dari diri kamu, ketika kamu ditabrak dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan emosi, terus kamu misalnya ditekan dengan emosi, kamu ditekan dengan kemarahan yang ada. Mungkin dulu kamu orangnya gak seimbang, mungkin kamu dulu orangnya juga yang suka meluap-luap, meledak-meledak. Cuman ada satu momen yang aku rasa di sini, itu ada kejadian bikin kamu tuh kayak merubah banget sudut pandang kamu, merubah banget cara kamu mengontrol diri kamu ya. Sebenarnya ini lebih ke pengembangan diri kamu sih. Akhirnya kamu mengerti bahwa itu semua adalah pembersihan diri, pembersihan jiwa kamu. Kamu memahami bahwa oh ya memang ini semua untuk aku sih seperti ini. Nah itu sebenarnya potensi kamu bisa ya, aku sampai ketipu, bisa melalui itu. Tapi memang di sini aku ngerasa ada hambatan sih. Hambatannya itu kadang potensi yang kamu punya ini kamu nggak kelola gitu ya. Maksudnya aku belum ngomong ya akhirnya banget kenapa sih potensi ini bisa banget sangat amat bagus gitu untuk kamu. Di sini kamu kadang suka masih ada komunikasi yang kelibet sama kamu gitu loh. Aku ngerasain banget sih kamu suka kelibet dari cara kamu berkomunikasi, kamu suka kayak sulit untuk berbicara gitu ya, sulit untuk ngomong A, ngomong B, itu kayak kamu pengen ngomong apa tapi yang keluar apa. Dan mungkin ini juga yang ngebuat kamu akhirnya ya udah bebek diem. Sebenarnya itu juga jadi nggak bagus sih. Ini sebenarnya ada di setiap potensi kita, di setiap kelebihan dalam diri kita pasti sebenarnya ada sisi kekurangannya. Di sisi sebenarnya kekurangannya sih itu aja, kamu nggak bisa mengelola itu yang akhirnya malah jadi merugikan kamu. Nah, kenapa sih potensi ini baik untuk kamu? Di sini ada Knight of Coins. Sebenarnya dari kamu pandai mengelola emosi, pandai mengelola diri kamu, tahu nih kamu self controlnya bagus, kamu tuh bisa banget untuk mendapatkan rezeki gitu loh. Kayak kamu membuka pintu-pintu peluang dari rezeki kamu, mimpi-mimpi kamu itu awalnya dari situ. Ketika misalnya kamu lagi bekerja atau kamu lagi di mana gitu di luar, ketemu orang penting, kamu bisa memanage emosi kamu. Memang kita harus semuanya seperti itu ya, tapi kadang ada orang-orang yang dari muka aja masih kelihatan misu-misu, kalau kamu tuh nggak jago banget menutupi itu gitu. Nah kamu ketika ketemu orang misalnya, kamu lagi kadang emosi gitu, terus kamu keluarin tuh emosi kamu ke orang itu, yang harusnya mungkin kamu dapat kesempatan yang lebih baik secara pekerjaan atau relasi atau membangun networking yang lebih jauh dengan orang itu, tapi di sini
justru kamu kehilangan itu. Karena apa? Karena emosi sesaat, karena mungkin dari cara kamu, dari muka kamu katanya gak enak banget, terus dari cara kamu berkomunikasi juga jadi ketas-ketus, padahal sebenarnya orang ini gak ada problem sama sekali sama kamu. Nah itu kan hal yang gak baik ya, tapi jadi baik karena kamu bisa mengelola emosi. Coba deh kamu sadarin, iya gak sih sebenarnya ada sekali 2 kali mungkin atau sering kamu akhirnya mendapatkan pekerjaan, mendapatkan relasi atau mendapatkan jalan-jalan tertentu dalam rezeki yang dimana sebenarnya kamu bisa aja mengacaukan itu, tapi ternyata kamu bisa menjalani itu kayak gitu. Walaupun sebenarnya kadang menahan dirinya itu yang akhirnya nggak baik sih untuk diri kamu. Dikelolanya itu kadang too much ya, kamu akhirnya mengelola semuanya sampai akhirnya nggak bisa merasakan diri sendiri. Jadi kamu sering bilang katanya baik kak mengelola emosi, iya baik, potensi kamu ada di situ. Jadi potensi yang ada di diri kamu itu kelebihan dari kamu. Kamu bisa membuka pintu rezeki, pintu-pintu keberkahan dalam hidup kamu melalui hal ini. Melalui kamu self controlnya bagus, emosionalnya bagus, kayak gitu. Tapi memang kadang kalau udah too much banget yang sebenarnya itu perlu kamu bagi ke orang lain, kamu pendem, itu jadi kurangnya, malah jadi merusak ke diri kamu. Sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau potensi kamu tuh membuka banyak banget pintu dan berkah sih, dari cara kamu bisa mengelola diri, mengelola emosi. Terus juga mungkin ketika kamu berhubungan dengan A, B, C, D, kamu membuat self branding yang bagus gitu. Kayak misalnya kamu ketemu dengan orang A nih, orang ini pekerja seperti ini, kamu membuat self branding yang baik gitu. Kamu mengerti budayanya, bagaimana cara kamu masih bersikap, bagaimana cara kamu masih berkomunikasi, kamu mengerti hal tersebut itu. Ketika kamu dihadapkan dengan orang yang mungkin jauh di bawah kamu merasanya wah ini saya harus seperti ini loh, gini. Nah itu yang aku rasain sih dari diri kamu seperti itu. Itu merupakan sebuah potensi loh yang perlu kamu sadari, bahwa ternyata hal-hal kecil, bukan hal kecil ya sebenarnya. Banyak orang menyangka bahwa mengatur diri atau mengelola emosi kita adalah hal yang kecil, padahal sebenarnya enggak. Padahal ketika kita mengelola emosi kita, bisa mengatur diri kita, mengontrol diri kita, apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan, bagaimana saat kita perlu bersikap dengan orang A, orang B, itu kita menunjukkan value kita menunjukkan respect kita terhadap orang lain, menunjukkan bahwa aku nih seperti ini loh respectnya ke kamu gitu. Jadi sebenarnya bagaimana itu tuh yang membuat orang-orang akhirnya percaya dengan kamu tanpa kamu sadari atau enggak. Orang-orang percaya sama kamu, orang-orang juga merasa bahwa kamu adalah orang yang bisa dikasih gitu. Maksudnya dikasih dalam arti kata misalnya kamu punya proyek tertentu, orang ini mau berani kasih kamu ke proyek ini gitu, membawa kamu ke proyek ini yang besar ataupun kecil. Jadi di sini ada the wheel of fortune ya, kalau kamu bisa baca. Kayak kalau kita lihat di sini, memang itu menjadi kelebihan dan menjadi keberuntungan untuk diri kamu sendiri sih menurutku. Mengelola diri, mengontrol emosi itu menjadi keberuntungannya tersendiri untuk diri kamu. Dan aku harap kamu bisa melihat itu dan berkaca bahwa ini harus disyukuri, kamu harus menerima diri kamu dan dikembangkan terus gitu loh. Karena setiap saatnya kita terus belajar, setiap saatnya kita terus berkembang, dan dari situ kita bisa lebih mengetahui diri kita itu ada di mana. Kayak gitu. Ketika kamu udah menyadari ini, aku harap kamu udah menyadari ini ya. Atau mungkin kayak, oh iya ya ternyata aku ada di sini. Itu sebenarnya balik lagi sih menurutku, gimana caranya kamu bisa mengelola lagi diri kamu dan belajar lagi di dalamnya. Kayak gitu. Tadi kepotong sendiri karena ada gangguan dari handphonenya. Nah, aku tadi pengen masuk ke sini. Ini 2 kartu ini lebih kayak orang lain tuh sebenarnya udah tahu nih potensi kamu di sini gitu ya. Dan ini loh yang mereka ingin kasih tahu ke kamu, potensi apa yang mereka lihat. Jadi menurut pandangan mereka seperti ini dari potensi yang tadi kita bicarain, dan mereka pengen ngomong ini ke kamu. Di sini ada the sun dan ada judgment. Oke, mereka itu melihat kamu sebagai sosok yang bisa melihat kebenaran gitu. Kamu tuh bisa pandai, balik lagi ya ke pandai mengelola emosi kamu, pandai mengontrol kapan porsianya untuk A, kapan porsianya untuk B, dan itu yang mereka kagumi dari sikap kamu sih yang aku baca ya di sini.
Lalu di sini juga mereka melihat bahwa kamu tuh sosok yang menyenangkan. Walaupun mungkin kadang kamu ngerasa bahwa kamu tuh orang yang suka galau gitu ya, atau kamu suka orang yang ngerasa kok aku kayak gini ya, aku begini ya, dan lain-lain gitu. Tapi di sini mereka tuh justru sebaliknya melihat kamu tuh sebagai sosok yang tenang, sosok yang ceria, sosok yang hangat, sosok yang bisa mewarnai hidup mereka. Aku kenapa mau jadi mewarnai ya, menghangatkan hidup mereka. Pokoknya kamu tuh sosok yang mereka kayak kagumi banget dan seneng gitu loh, kayak pada nempel aja loh sama kamu gitu. Bukan berarti kamu jadi kayak fake people gitu ya, fake person gitu, enggak. Mereka nggak melihat itu dari kamu, karena mereka tahu bahwa kamu tuh orang yang jujur. Mereka tuh tahu bahwa kamu tuh memang sebenar-benarnya diri kamu seperti itu gitu. Dan ini yang sebenarnya menurut mereka, kayaknya orang ini nggak sadar deh kalau ini dia tuh seperti ini, kayak gitu. Dan kadang-kadang mereka pun suka ngerasa kayaknya ini orang nggak sadar. Memang nggak sadar sih kayaknya kalau orang ini tuh, kalau kamu tuh punya potensi ini, bisa membuka kerjaan-kerjaan seperti ini. Dia nggak tahu apa ya, kalau aku tuh udah ngerasa dibantu banget. Ada kalimat seperti itu. Mungkin kamu pernah ngebantu 1 atau 2 orang di hidupnya atau di pekerjaan, dan itu mereka tuh merasa sangat amat terbantu dengan diri kamu. Dan yang aku baca juga sih di sini, mereka ngerasa kalau kamu itu bisa diandelin. Gak tau kenapa aku ngerasa ada kalimat bisa diandelin. Kamu juga orang yang bisa dipercaya banget. Tadi kita udah bahas ya kalau kamu bisa dipercaya. Jadi sebenarnya potensi-potensi yang kamu miliki ini, mereka sih sadarnya kalau kamu tahu itu, kalau kamu tuh bawa keberuntungan buat mereka. Iya, mereka ngerasa kalau ada kamu kayaknya bakalan mulus deh. Kalau ada si ini nih bakalan beruntung nih, kita bakalan bisa dapetin ini dan nah, aku baca sih seperti itu, dan itu ngebuat aku di sini ngerasa ada rasa senang, ada rasa bahagia dari hati aku tuh, kayak ada bunga-bunga mekar, tau gak sih? Aku ngerasain kayak gitu. Jadi ini kayaknya sih perasaan-perasaan dari mereka sih. Mereka tuh kayak ngerasa kalau ada kamu tuh memudahkan perjalanan yang ada di pekerjaan, kalau kamu tuh aksinya banyak, dan itu ngebuat mereka senang aja sih sama kamu. Dan itu pandangan mereka, orang-orang sekitarmu sih sebenarnya ya, entah di lingkup pekerjaan atau kalau kamu masih pendidikan sekolah, itu ruang lingkup kamu sih sepertinya yang aku baca ya di sini. Bukan sepertinya, seperti itu gitu. Nah, saran juga sih, aku mau coba saran ya untuk kamu di sini. Sebenarnya lagi ringan, cuman kadang pikiran-pikiran kamu tuh suka kemana-mana aja sih menurutku, dan itu ngebuat aku kalau kamu suka lupa siapa diri kamu, apa yang value yang kamu punya dalam diri kayak gitu. Nah, di sini ada Page of Swords dan ada Strength. Oke, sarannya sih di sini kamu perlu lebih percaya diri aja sih. 2 kartu ini entah kenapa aku bilang, dan ya, kamu perlu lebih percaya diri aja, kamu perlu lebih berani aja dengan diri kamu. Lebih berani sih, brave, berani, percaya diri, dan lebih berani untuk menunjukkan siapa kamu gitu. Berani menerima bahwa ya emang hidup gue beruntung gitu, ya emang gue yang hoki deh kayak gitu. Jadi ada kalimat-kalimat ya memang kamu tuh seperti itu, dan itu menjadi kelebihan dan potensi kamu yang perlu kamu ambil gitu, perlu kamu terima, karena itu menguntungkan untuk diri kamu dan menguntungkan juga untuk orang lain. Yang paling penting adalah kamu bisa membantu diri kamu juga bisa membantu untuk orang lain. Itu kan poin pentingnya banget sebenarnya. Nah, aku coba pakai pesan-pesan sebagai penutup, karena aku ngerasa ini udah cukup banget sih. Maksudku udah cukup jelas bahwa hal ini yang perlu kamu sadarin gitu. Nggak, potensi-potensi yang kamu miliki ini berhubungan dengan material, dan orang-orang di sekitarmu ini sangat amat terbantu. Entah memang kamu punya tanggungan di keluarga secara financial, atau kamu sudah berkeluarga, itu sebenarnya termasuk mungkin Tuhan memberi rezekinya lewat hal itu gitu loh. Jadi saranku, lebih berani aja, lebih berani sih. Gak tau kenapa aku pengen bilang lebih berani sih sama diri kamu sendiri, dan menerima bahwa ya aku bisa gitu. Ini pesan semesta untuk kamu sebagai penutup ya, untuk kartu 1. Oke, aku coba ambil 1 aja sih, ini keluarnya banyak. Bentar ya.
Oke, di sini ada when I lean toward love, I am. Jadi nah itu sebenarnya tadi kan aku bilang kamu perlu berani. Dari sini juga disaranin untuk kamu bisa berani dan bersandar pada kebenaran. Dengan rasa berani kamu itu berarti kamu sudah melawan kegelapan, melawan rasa ego kamu, melawan ego itu gini loh, ketakutan yang ada sih, atau kekecewaan, rasa-rasa itu ketika kamu galau, kamu tahu nih itu galau, tapi kamu memforsir tapi bukan berarti kamu jadi terpuruk banget di rasa itu. Kamu tahu ketika kamu harus mengontrol itu, tapi bukan menutupi ya. Mengontrol dan menutupi adalah dua hal yang berbeda dan efeknya pun akan berbeda. Saranku yang mengontrol sih, sama kayak dengan kemampuan yang kamu miliki. You are not a fake person. Aku cuma pengen bilang seperti itu. You are a good person and you are not a fake person. Oke. Aku harap ini jelas ya untuk teman-teman yang PL1. Jangan lupa komen di bawah, kasih aku komentar dan bilang kalau aku kuat gitu, aku berani. Oke? Jangan lupa di like. Untuk teman-teman yang belum subscribe juga di subscribe, dukung channelku. Kalau kalian ada saran aku perlu buat apa, komen di bawah ya, untuk kita bersama juga kok. Untuk personal reading, kalau kalian mau bisa book melalui nomor kontak WhatsApp yang tertera di bio YouTube ini ya. Dan semoga saya selalu kebahagiaan menyertai. Dan bye-bye. Hai, untuk kamu yang pilih file 2, apa kabar nih? Seperti yang ada di judulnya, potensi apa sih yang kamu gak sadarin? Ayo. Atau kamu udah sadar nih semuanya sama potensi yang kamu punya. Tapi kalau kamu sadar sih, kamu gak nonton ini gak sih? Langsung kita mulai aja nih. Wow, vibes-nya sangat amat fun ya. Kamu lagi happy-happy kah? Atau emang kamu orangnya ceria nih? Aku jadi kebawa ceria ya. Oke, aku akan bikin 3. Maksudnya aku kasih 3 barang kartu untuk potensi atau kelebihan yang kamu punya tapi kamu gak sadarin. Lalu nanti masuk ke orang-orang sekitar, melihatmu seperti apa dengan potensi itu. Kemudian pesan dari semesta, pesan juga dari kartu ya. Oke, kita coba dulu ya. Potensi kelebihan kamu yang tidak kamu sadari. Let's take these 3 cards. And aku belum kenalan ya. Siapa tahu di sini ada yang baru nonton aku. Hai, kenalin. Namaku Vin. Ya aku suka berbagi di sini, berbagi pengetahuan mungkin nanti ke depannya, terus general free tarot reading seperti ini dan ya. Aku orang-orang sekitarmu melihatmu dengan potensi yang kamu ada seperti apa. Sini ada. The Tower. Oh my god, jomplang banget ya The Tower dan Ace of Cups di sini. Ampun deh. Aku ini lagi deh biar agak ringan ya. Ternyata kamu ceria-ceria itu. Wow, pernah mengalami The Tower ya. Oce. Berapi banget. Tumben, sumpah ini first time banget kalau kamu suka nonton ini aku nggak pernah yang sampai sesapi berkobar-kobar ini, and it's really show me a lot ya. Oke, hai PL2, potensi apa sih yang kamu punya tapi kamu nggak sadar nih? Di sini ada Ace of Wands, 5 House Sword, dan 4 of Coins. Sebenarnya ini berhubungan dengan saving money banget sih yang aku bisa baca. Atau ketika kamu, ya potensi terbesar kamu sebenarnya cara kamu mengelola uang, manage keuangan. Mungkin sini banyak banget accountant atau orang-orang yang terbiasa
orang-orang tuh mempercayakan keuangannya dengan kamu gitu, atau kamu bisa jadi konsultan bisnis keuangan, pakai konsultan uang dia maksudku, bukan bisnis. Aku merasa kayak gitu sih. Oke. Sebenarnya ini potensi yang kamu nggak sadar sih, kalau kamu tuh sebenarnya pandai mengelola uang. Ya, itu aja sih yang aku bisa bilang. Kamu pandai menyimpan rahasia juga bisa, cerita-cerita orang juga bisa. Jadi di sini ada beberapa hal sih ya. Intinya menyimpan rahasia, menyimpan uang, terus orang-orang punya percayanya besar dengan kamu gitu. Kamu sering dititipkan sesuatu gitu, kayak misalnya tolong dong tip ini gitu. Misalnya bentar ya soalnya ini. Maksudnya bukan titip hal-hal yang ringan ya, tapi titip hal-hal yang berat gitu, seperti keuangan yang uangnya jumlahnya besar, atau kamu dipercayakan untuk invest apa atau apa ya, properti apa atau apa seperti itu. Nah di sini juga ada debt card, bisa dilihat ya, ini transformasi. Aku juga baru sadar tadi di bottom of the deck ya dapetin debt card. Sebenarnya ada transformasi sih dalam diri kamu. Sebelumnya itu aku melihat bahwa kamu tuh sosok yang sebenarnya kamu tuh suka overthinking banget sih sama diri kamu sendiri, kayak kamu nggak percaya diri, entah apa yang ada di pikiran kamu. Maksudnya secara detail aku nggak bisa baca banget sebenarnya, ini general banget ya. Tapi yang aku rasain di sini, kalau kamu tuh ada pikiran-pikiran yang sangat amat banyak gitu loh, overthinking yang penuh banget aku ngerasanya. Terus juga tapi kamu berusaha untuk bisa ya udah gitu, ya udah ada seperti kayak oh ya udah kayak gitu. Terus kamu berusaha untuk memperbaiki semuanya sih. Oh ya, aku membaca di sini kamu pernah di posisi yang sangat amat nyaman di hidupmu secara financial, atau di posisi yang kamu merasa itu udah aman gitu buat diri kamu, tapi tiba-tiba ada kehancuran datang. Dan itu mau gak mau ngebuat kamu harus bisa bertransformasi dan bangkit dalam keterpurukan yang ada. Mungkin ya karena kemarin-kemarin kita kan 2 tahun itu pandemi dan ekonomi itu benar-benar drastis banget turun. Nah sekarang kita kan udah mulai pemulihan juga ya secara ekonomi. Mungkin juga itu yang ngebuat kamu tuh kayak oh ya udah sekarang udah bisa nih harus gimana caranya mengelola. Dan itu sebenarnya jadi potensi yang kamu punya tanpa kamu sadari selama 2 tahun yang kamu ngerasa hancur. Oh ya seperti itu. Jadi kamu ngerasa kamu sebenarnya nggak bisa, kamu hancur banget gitu, kamu tuh nggak bisa gini. Tapi sebenarnya enggak, itu potensi yang ada dalam diri kamu, ada 4 of coin gitu. Dan kamu mau ngelakuin itu gitu, kamu mau berubah, kamu mau memperbaiki hal itu, kamu juga mau menerima bahwa oh yaudah gue nggak bisa dong terus-terusan dalam keadaan yang terpuruk ini. Gue harus bisa bangkit, gue juga harus bisa untuk memperbaiki semuanya, menjalani kehidupan gue dengan baik. Nah seperti itu yang aku baca ya dan aku dengarkan di sini. Ya seperti itu. Terus di sini potensi-potensi yang kamu punya itu potensi dalam mengelola sesuatu. Entah misalnya kamu dipercayakan untuk mengelola tempat, nah itu kamu pandai juga sih. Jadi sebenarnya jadi lebih kesaran juga sih menurutku ya untuk kamu nih, kamu diberi kesempatan untuk mengelola sesuatu, ambil kesempatan itu, karena orang itu bisa melihat potensi itu dalam diri kamu. Dan menurutku kamu juga bisa memberikan kepercayaan itu dengan hal yang kamu lakukan dengan maksimal kayak gitu. Kayak nih aku bisa, aku buat ini coba deh lihat hasilnya seperti apa, coba deh lihat nih kalau aku ngelakuin ini kayak gitu. Nah terus di sini sebenarnya orang-orang sekitar kamu tuh udah tahu kalau kamu tuh pernah ngalamin fase yang sampai ngebuat kamu berantakan banget. Yang mungkin mereka tahu lah, ini berarti orang-orang terdekat kamu ya. Orang-orang terdekat kamu tuh tahu nih kalau kamu tuh pernah mengalami hal-hal seperti ini dalam hidup kamu. Mereka pernah tahu dan melihat, atau mungkin pernah ada di momen itu, tapi tahu banget kalau kamu tuh sehancur apa. Dan sekarang mereka melihat bahwa potensi kamu tuh, kamu udah berkembang, kamu udah belajar dari kesalahan-kesalahanmu, kamu udah belajar dari keterpurukan yang udah kamu lalui. Di sini kamu jadi sosok seorang yang pure gitu, pure hearted. Aku ngerasanya ya kamu sosok yang baik hati,
dan dari baik hatinya kamu, karena pengalaman-pengalaman kamu yang nggak enakin itu, kamu jadi orang yang lebih dekat dengan sang ilahi, maksudku dengan sang pencipta, dengan Tuhan. Aku ngerasa kamu juga jadi orang yang lebih religius. Mungkin diterpa banget sih ya, aku nggak bisa bilang mungkin juga, tapi aku ngerasa ada terpaan yang sangat amat berat di beberapa tahun ini. Bisa juga ada beberapa yang kena spiritual awakening, ada juga beberapa yang ngalami spiritual awakening sih ya. Mungkin teman-teman udah ada 1 kali atau 2 kali berada di posisi itu dan tahu kalau misalnya memang ada di posisi spiritual awakening nih, kayak gitu. Iya gak sih? Ada dari teman-teman yang spiritual awakening di 2020, karena 2020 tuh banyak banget yang mengalami hal itu ya. Transformasi habis-habisan sih hidup kan, karena ada Death dan The Tower, dan tapi ada hasilnya ini ya Ace of Cups. Kamu dibimbing, kamu dijadikan, kamu digodok untuk menjadi seseorang yang seperti ini, sosok yang Ace of Cups, yang tulus, seseorang yang baik, seseorang yang mungkin sebelum-sebelumnya kamu ada hal-hal yang tertutup dalam diri kamu. Mungkin kamu terlalu keras dengan diri kamu, terlalu keras juga mungkin dengan orang lain. Kamu hampir gak punya rasa mungkin ya. Nah, ya karena kamu terlalu aksi kerja, tapi gak ada waktu remnya. Dan mungkin itu teguran juga dari Tuhan untuk kamu bisa lebih jalan aja, ngikutin aja alurnya. Tapi bukan berarti kamu gak punya strategi, bukan berarti kamu gak berenang ya dalam alur air itu, kayak gitu. Wow, aku ngerasain di sini sih lebih kayak tenang, lebih yang gitu ya, ngerti sih, kayak orang yang menghela nafas banget abis maraton nih ya, habis lari maraton gak habis-habis, terus kayak ya udah, kayak gitu. Jadi proses pencarian yang lain tuh kayak ya udah. Jadi sebenarnya nih aku udah ngerasain ya, jadi 2 kartu yang ada dari sebelumnya dan saat ini sebenarnya perkembangan dalam jiwa sih. Jadi teman-teman yang ada di sini itu benar-benar berkembang secara jiwanya. Aku bacanya seperti itu, dan perkembangan jiwa ini yang ngebuat kamu akhirnya menjadi lebih dewasa lagi, menjadikan kamu sebagai sosok yang lebih bisa mengelola sesuatu. Mungkin dulu kamu berantakan banget, jadi apa-apa mesti dikelola sama orang lain, kamu mesti tergantungan dengan orang lain, merorganize aja pun kurang gitu. Dan ada hal spiritual ini, kamu dibangkitkan secara spiritual, penglihatan kamu dikasih kejelasan, mungkin itu sih. Jadi ada adaptasi juga di sini, dan potensi-potensi yang kamu gak sadari adalah kamu bisa mengelola itu. Yang kamu gak tahu kalau kamu bisa di situ, ternyata itu adalah kemampuan atau kelebihan kamu yang kamu gak sadar, tapi orang sekitar pun menyadari itu, karena mereka sering memberikan kamu kesempatan untuk kamu bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri kamu. Kamu sadari atau enggak, aku gak tahu pasti, tapi ya itu ada dalam diri kamu. That's potensi itu. Oke, nafas dulu ya. Oke. Pesan dari kartu ya. Pesan saran sih sebenarnya, bukan pesan, saran. Sarannya di sini untuk kamu bisa lebih membebaskan diri kamu sih, karena di sini ada The Moon dan Three of Cups. Untuk The Moon sendiri, aku mengambil interpretasinya bahwa kamu tipikal orang yang tertutup dengan orang lain, kamu gak mau terbuka. Padahal sebenarnya orang lain tuh tahu apa yang udah kamu lalui, orang lain tuh tahu kamu tuh udah gimana aja di hidup kamu, dan mereka tuh pengen kamu tuh bisa lebih have fun, lebih seru-seru lagi sama hidup kamu. Kamu bisa melihat peluang-peluang ada dalam hidup kamu dan nengok gitu kalau kamu tuh punya itu semua, karena yang udah kamu lalui itu udah kamu lalui, bukan di saat ini. Itu sih pesan sarannya gitu ya. Sarannya itu kamu untuk lebih have fun, enjoy your time, terus yaudah nikmatin aja gitu waktu-waktu yang ada, kayak gitu. Nah, di sini kita
akan ngambil oracle dari semesta guiding. What should you do? Not what should you do sih sebenarnya, pesan aja untuk kamu bisa lebih percaya dengan potensi apa yang ada dalam diri kamu dan bisa mengembangkan potensi itu gitu ke dalam yang lebih positif dan impactnya besar gitu untuk diri kamu. Tuh kan, joy is the ultimate creator. Tadi aku bilang apa, have fun, dan di sini keluar untuk kamu bisa lebih have fun lagi, lebih bahagia lagi. Bahagia itu rasa, sedih, bahagia itu memang sementara, tapi yang abadi itu kedamaian jiwa kita. Dan kamu sebenarnya udah menemukan kedamaian jiwa dalam diri kamu. Tapi masih ada rasa ketakutan itu sih, ketakutan kehilangan. Wajar banget kok ketakutan kehilangan itu, tapi yang gak wajar itu ketika kamu udah berlebihan dan sampai menyabotase kehidupan kamu yang lainnya, aspek kehidupan kamu yang lainnya. Dan saranku, lepasin. Itu semua itu udah terjadi, bukan saat ini. Kamu saat ini coba disadari, coba dilihat deh kalau kamu tuh saat ini udah di posisi yang enak, di posisi yang selama ini udah kamu inginkan. Sadar gak sih? Coba deh disadarin lagi ya, kayak gitu. Aku harap ini pesannya jelas ya untuk teman-teman yang PL2. Potensi yang ada dalam diri kamu dan kamu gak kamu sadari itu tadi aku udah jelasin. Jangan lupa kasih komentar ya, kasih komentar di bawah, kayak tulis aja iya kalau aku memang mampu gitu, mampu melewati ini, aku telah melalui itu. Dan kalian juga bisa kasih aku saran bikin video apa untuk kalian semua juga gitu, untuk teman-teman juga, kira-kira dari channel ini lebih bantu di bidang apa gitu. Kalian bisa kasih komen aja ya di situ. Jangan lupa subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa juga kasih aku like ya. Untuk personal reading kalian bisa book melalui nomor kontak WhatsApp yang tertera di bio. Dan see you, bye. Hai, halo untuk teman-teman yang pilih file 3. Halo, apa kabar nih? File 1 sama 2 itu sangat amat menguras emosi jiwaku ya. Kamu ada beberapa yang resort kesana juga lah, bener-bener menguras banget sampai lumayan berat ya untuk aku. Oke, secara energi ya lumayan. Oke. Oke, kita ini dulu bersihin. Nah, seperti yang udah terlihat nih di judul pilih kartu, apa sih potensi yang kamu gak sadari ada di diri kamu? Aku akan bikin 3 pilihan kartu, ada 3 pilihan kartu, dan 2-nya itu untuk teman-teman ya, teman-teman sekitar atau orang sekitar yang melihat kamu dengan potensi yang ada dalam diri kamu gitu. Oke, 1, 2, 3 potensi yang kamu gak sadari ada dalam diri kamu. Orang-orang melihat kamu, orang sekitar ya. Wow, oke. 1, 2, 3. Di sini ada 5 of coin. Oke, nanti aku pakai ini ya nanti. Oke, miring gak sih? Hai untuk teman-teman yang baru nonton channelku, kenalin aku Vin. Udah, kita aja kenalannya. Oh juga ada Instagramnya. Jangan lupa di follow ya, jangan lupa juga di subscribe akun YouTube ini. Kasih like dan komen juga biar aku tambah semangat. Oke, nah apa sih potensi yang kamu punya tapi kamu nggak sadar nih kalau kamu punya potensi ini? Di sini ada Eight of Swords, Nine of Wands, dan juga ada King of Swords. Wow, Sword dan Wands. Kamu tipikal orang yang sangat amat banyak aksi ya. Gak banyak ngomong, kamu tipikal orang yang talk less, do more. Yes, that's your potential. Ya, itu potensi yang kamu punya loh. Talk less dan do more itu. Seperti yang kita baca di sini ya. Aku baca deh maksudku. Di sini ada Eight of Swords. Kamu tuh sebenarnya tipikal orang yang pemikir sebenarnya banget. Kamu tuh selalu pikirin step by stepnya ketika kamu ingin melakukan sesuatu dalam banyak hal ya. Bahkan
di percintaan pun aku ngerasa kamu punya strategi. Ya itu sih wajar ya menurutku kalau kamu laki-laki gitu ya, atau masculine energy, kita nggak nyebut gender deh tapi lebih ke masculine ya. Kamu tuh tipikal orang yang punya strategi tertentu dalam hidupmu gitu, tipikal yang thinker banget deh. Kayak misalnya kamu pengen dapetin posisi A, kamu tahu nih step by stepnya dari satu ke satu tingkat lagi, ke tingkat yang lainnya, kamu tuh tahu kalau kamu tuh pengen ada di posisi itu, kayak gitu. Nah jadi itu sih ya, bentar ya, jadi itu yang ngebuat kamu dikagumi orang juga. Dan itu kok jadi kagumi orang sih, tapi ya aku ngerasa potensi itu tuh sebenarnya besar banget, dan sadar ataupun gak sadar itu potensi loh. Karena gini, gak semua orang bisa menyusun planning, organize-nya ya membuat rencana itu gak semua orang bisa. Mungkin kamu banyak yang bekerja sebagai event planner atau orang-orang yang memang menyusun strategi tertentu dalam hidup, karena dalam pekerjaan ya maksudku. Karena di sini aku melihat ada potensi yang besar banget dari diri kamu di situ, cara kamu menyusun sesuatu itu menjadi potensi. Memang kalau untuk dirimu sendiri, kadang apa yang kamu susun, apa yang menurut kamu wah ini potensinya bagus nih untuk kamu, strateginya bagus sih, tapi itu nggak cocok di kehidupan kamu. Karena kan kadang gini ya, kalau untuk hidup pribadi sih kadang kita ada tetap campur tangan Tuhan, bukan kadang lagi, tapi memang seperti itu. Kita udah nyusun nih, kira-kira 5 tahun lagi gue bakal di sini karena gini, gue udah susun sampai mungkin sampai titik Z-nya. Tapi kan Tuhan punya rencana, Tuhan juga andil di dalamnya. Kadang suka di ini kasih aur-auran, kasih pemanis dan lain-lain. Dan ya mungkin kadang kamu punya kontrol isunya besar. Kamu suka mengontrol sesuatunya besar banget sih yang aku baca di sini, dan itu ngebuat kamu suka kecewa dengan dirimu sendiri. Kecewanya dengan diri sendiri sih. Aku suka kamu tipikal yang pemimpin, kamu seorang leader juga, ya nggak sih? Kamu lahir sebagai pemimpin sih. Ya, energimu lahir sebagai pemimpin. Aku ngerasanya seperti itu. Ya, kamu lahir sebagai pemimpin, kamu juga tegas ketika membuat keputusan. Karena kamu sudah merencanakan dari A sampai ujungnya banget. Kamu jadi mengerti bahwa ini harus dibuat secara keputusan, ini harus tegas dibuat keputusannya. Kalau misalnya enggak, menye-menye gitu. Walaupun kamu kadang suka burn out ya, kamu sering banget burn out sih. Terus kamu juga sering banget kelelahan sendiri dengan rencana-rencana yang udah kamu buat. Sebenarnya agak lucu sih menurutku, tapi memang kamu seperti itu, kayak gitu loh. Nah itu potensi dalam diri kamu sebenarnya. Ketika kamu menyusun sesuatu, kamu bisa membuat poin-poin tertentu dalam hidupmu, kamu menyusun strateginya dari A sampai Z. Menurutku itu adalah potensi yang perlu kamu kembangin lagi, perlu kamu sadari, perlu kamu kelola dengan baik. Kelolanya seperti apa sih? Kamu tahu kapan waktunya harus mengejar biar kamu gak burn out. Kamu juga tahu kapan kamu harus ngerem biar kamu gak overthinkingnya parah gitu. Kamu boleh menyalahkan diri kamu, tapi nggak sampai yang sedalam itu, nggak sampai setegas itu sampai kamu menghukum diri sendiri. Kalau kamu nyakitin diri kamu sendiri, ya gimana dong? Siapa yang nyembuhin? Masa kamu nyakitin diri kamu sendiri? Kan nggak lucu gitu ya. Ini orang-orang yang keras banget sih, tipikal orang yang keras. Dan potensi itu sebenarnya itu kamu bisa mengontrol, memimpin orang. Kamu being a leader sih, bukan bos ya, leader. Ya mungkin ada juga beberapa di sini yang bos. Kayak gitu sih. Ya memang kamu suka burnout sendiri sih tanpa orang lihat ya. Yang orang lihat mungkin kamu hanya tipikal orang yang tegas, orang yang bisa membuat keputusan dengan baik, orang yang bisa mengerti apa yang perlu kamu lakukan, kayak gitu. Tapi ya kamu orang yang ambisinya besar banget sih. Kamu orang yang ambisinya besar banget ya. Lalu kita langsung pindah ke sini. Ada orang-orang sekitarmu itu sebenarnya melihat kamu tuh sebagai sosok yang seperti apa sih? Di sini ada The Magician, ada Ace of Wands. Mereka sebenarnya tahu banget dan melihat potensi yang ada dalam diri kamu. Entah kamu sadar, mungkin kamu sedikit sadar ya dengan potensi yang kamu punya, tapi nggak 100% gitu loh. Kayak yang kamu tahu, kamu tuh
jelek-jeleknya aja, wah kurang ini kurang itu, tapi kamu nggak melihat bahwa itu adalah kelebihan dalam diri kamu yang bisa kamu kembangkan gitu. Kamu merasa bahwa kayaknya gue terlalu keras deh, kayaknya gue terlalu ini deh, terlalu itu gitu, akhirnya kamu nggak bisa melihat dengan jelas apa yang baik untuk kamu, apa yang ada dalam diri kamu. Nah di sini juga ada The Magician. Yang aku baca sih dari kartu ya, di sini The Magician ini orang-orang tuh melihat bahwa kamu tuh sosok yang bisa diandelin ya. Kamu tuh bisa mewujudkan apapun yang kamu inginkan. Kayak kamu udah membuat rencana A, B, C, D, pasti semuanya bisa dilaksanain sama kamu. Dan itu yang mereka kagumi juga, dan mereka tahu itu potensi kamu gitu. Dan mereka ngerasanya kalau kamu tuh tahu potensi kamu, makanya kamu ngejalanin itu dan berkembang sejauh ini. Wow. Itu keren banget sih. Menurutku itu hal yang benar-benar bagus banget. Cuma memang kekurangannya, setiap kelebihan pasti ada kekurangannya adalah kamu terlalu keras dengan diri kamu, kamu terlalu push diri kamu sampai di ujung yang kamu sendiri pun gak bisa nafas. Aku sampai mau ketawa karena kamu sampai gak bisa nafas, say. Jangan gitu ya, kamu juga mesti tahu loh kapan harus ngerem, karena kalau kamu gak kayak gitu nanti kamu semesta yang berhentiin kamu. Jangan ya, nanti kayak PL2 tuh baru digebrak semesta, baru tahu kalau dia harus berhenti. Oke? Ini nggak akan lama karena aku ngerasa sebenarnya kamu enough banget, kamu udah tau ada perasaan seperti ini, kamu suka kayak oh iya gue harus gini, bergegas seperti itu, dan aku suka. I love your energy banget sih. Pesannya, cardnya di sini untuk kamu. Oke. Di sini ada the moment I embrace my peace within and surrender, the outcome is the moment that the universe can truly get to work. Tuh kan, kamu di sini perlu kayak menghargai kedamaian dalam diri kamu dan berpasrah aja. Jadi itu kamu tahu kapan harus ngerem dan kapan kamu harus ngegas dalam hidupmu sendiri, dan itu potensi dalam diri kamu. Tapi itu sebenarnya lebih ke pesan aja sih. Potensi itu perlu digali banget, dan kamu harusnya cuma melihat dan menyadari, mengakui bahwa oke, ini potensi gue. Karena kamu udah ngejalanin itu semua dan gak perlu dikulik jauh lagi, karena kamu udah menjalani dan kamu hanya perlu mengerem aja sih dan mengakui bahwa oke, ini potensi gue. Kayak gitu. Wow, sangat-sangat amat simple tapi sangat amat berdaging ya. Proses reading kita ya. Oke, untuk PL3 cukup sekian untuk sesi reading kita. Jangan lupa komen, like, dan teman-teman yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Semoga kedamaian, kesehatan, dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua ya. See you another reading. Bye.